khumasi, rubai. Nah, itu matna, sulasa, ruba, kan babur rubai, bab ruba. Berarti 4-4. Makanya dalam Al-Qur'an itu tidak boleh kita gabung dia. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah perempuan yang kamu sukai itu berapa? 2, 4. Karunya 4. Tandukan no baik deh. 2 terus 2, 2, 3, 3, 4, 4. Kalau tidak mampu ya seke-seke. Untuk tambahan ya terus. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 2 tambah 3? 5. Ini 6. 5 tambah 4 berapa? 9. Dia menikah 9 dengan 9 perempuan. 5 dura tempatnya itu. Ada orang menikah 9 istrinya. Ditanya, kenapa 9 istrinya? Kan dalam Al-Qur'an mengatakan bahwasanya fanqihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Kita itu disuruh menikah berapa? 2, 3, 4. 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9. Makanya istri saya 9. Bukan begitu. Jadi yang maksudnya 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, oh ya, yang kelas 1 ambil pentolnya 2, 2 ya. Yang kelas 2 ambil pentolnya 3, 3. Yang kelas 3 ambil pentolnya 4, 4. Oh, saya ini kelas udah tamat, bisa kumpulkan 9 saya ambil berarti. Enggak bisa seperti itu. Jadi 2, 2, 3, 3, 4, 4. Masing-masing itu dapat, masing-masing itu mengambil 2, 2, 3, 3. Nah, begitu pula dalam Al-Qur'an menikah itu ya disuruh imma 2. 2 maksudnya apa? Ya 1 orang 2 istrinya, 2, 2, 2, 2, 2. 1 orang lagi sulasa ya 3, 3, 3. Ruba berarti 4, 4, 4. Ini babur rubai berarti bab 4, 4. Masing-masing seksi, masing-masing bagian, masing-masing makalah itu dia mendapatkan berapa? 4, 4. Wal maqalatus sadisatu wassalasun, makalah yang ke 36 fi Zaburi, dalam kitab Zabur. Ada berapa kitab? Apa pertama? Taurat, Zabur, Injil, baru Al-Quran. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian yang terakhir terakhir Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi Zaburi awha Allah ta'ala ila Dawud alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Berapa baca Dawud nih? Dawud atau Dawud? Belok atau konten? Lakukan arah sekek wawun dia. Wawunya cuma 1, berarti bacanya apa? Apa bacaannya? Daud. Dawud. Daud. Yuk baca. Lagu apa ini enggak? Belok atau konte? Yang kalian dengar itu kalau orang baca itu Nabi Dawud alaihi salatu wassalam atau Sunan Abi Dawud. Panjang atau pendek? Panjang. Lalu kemanakah wawunya 1? Kalau dia panjang, ia tersingga.
Ya. Wawunya ini dipinjam. Siapa yang pinjam wawunya? Siapa yang pinjam wawunya? Ayo, siapa yang pinjam wawunya? Kepeng 10.000. Disuruh tulakan lawan sehingga ini. Zarzan. Setelah naik nam. Paku nin badak. Mungkin tahu jauh betak ke bain. Ya. Kemarin saya takutnya kirain beneran paku yang masuk ke dalam. Kenapa? Kalau paku yang kita tarik, kepalanya kita tarik nanti ikut sama isi-isinya. Nah, seperti ceritanya ada dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menara cerita soal gara-gara Zatzan. Ada dua orang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melihat keadaan satu kaum dari mata-mata. Apa bahasa Indonesia mata-mata? Ya? Tahu. Jadi bahasa Indonesia mata-mata bahasa lamanya lah, bahasa apa ya, bahasa sebelum Indonesia wah nih. Itu telik sandi. Ada Rasulullah SAW mengirim dua orang untuk berjaga di perbatasan antara musuh. Kemudian dua orang ini yataqasamani, ya, saling bagi waktu lah. Ya dia nunggu sampai jam 12, kita nunggu sampai subuh. Benar, nunggu. Akhirnya menunggu. Yang ini nunggu, yang satunya tidur. Ketika sedang menunggu, kira-kira lamut ngati, doangan ngonek-ngonek pendak. Akhirnya yang menunggu, seorang sahabat yang menunggu tadi, karena dia itu merasa untuk mengisi waktu lah, akhirnya dia isi dengan sholat. Orang sholat itu berdiri kan, akhirnya terlihat dari jauh ada orang berdiri. Kenyang hendak sembayang no, tepanak nih si musuh, pas di panah. Kira-kira Zatzan ani kenyang sembayang. Ampun genjah jaum. Enengkah sembayang atuen terus sembayang? Insya Allah teres doang kakok langsung play. Nenek sapaku. Ya. Ini panah. Tahu panah bagaimana? Berembiruan panah. Panah itu ujungnya itu dia panjang unin. Ujungnya itu dia seperti anak panah. Jadi bentuknya kan segitiga. Nah, nanti di sini anunya bergerak ngerait nanti kan kiri kanan ini. Jadi kalau ditarik dia akan memutuskan apa yang pinggir-pinggir. Jadi kalau orang mau tarik anak panah itu mereka tidak tarik caranya, tapi dokter yang tarik kan bagaimana saya tarik? Dipotong kemudian ditusuk lagi ke depan. Nah, ditusuk lagi supaya tidak banyak merusak, tapi kan dia tahu mana arah-arahnya, ditusuk lagi baru dikeluarkan dari belakang. Ini ndak, dia sedang sholat, Allahu Akbar, dipanah sama orang. Begitu dipanah, tetap sembahyang, lagu ngelalahan kan, dimin sujud pengelalahan, dicabut, dibuang, sholat lagi, sholat terus, yuk dengan sama anak tindak lu, kan dinikmati unin. Malik nganjang sembahyang, pas dipanah lagi, kena lagi, ditarik lagi sampai 3 kali. Dia tidak membangunkan
dia tidak membangunkan temannya. Nah, ini misal Nani Zadzan kenyagam sembahyang malam, Allahu Akbar. Dia mengat petang misal, bareng-bareng kunjah paku. Arak bater macam teda mento kira-kira lanjutan sembahyang waktu duduk bater. Insyaallah lamun Zadzan duduk di bater. Tapi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia itu tidak membangunkan temannya, tapi dia lanjutkan sembayangnya, sholatnya sampai selesai sholat baru dibangunkan temannya. Darah sudah banyak, sudah mengalir darahnya. Lalu dia bilang, kenapa kamu tidak bangunkan saya? Kata temannya yang tadi. Apa jawabnya? Apa jawab sahabat tadi? Laula an akhsha an atruka saghran amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asuddaha lama auqaztuka. Katanya, kalau saya tidak khawatir dengan saghran. Saghrun itu artinya perbatasan lah, satu yang di perbatasan yang dijaga itu saghran. Kalau saya tidak, karena saya disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga perbatasan ini, dan saya khawatir kalau saya akan mati ketika saya sholat, kalau saya lama-lama sholat, nanti saya mati, saya tidak sempat bangunkan, berarti nanti musuh bisa masuk. Makanya ini saya bangunkan, kalau saya mati sudah saya kasih tahu bahwa ada musuh sudah melihat kita. Nah, jadi itu subhanallah. Nah, itu orang yang tidur lagu demen. Ya. Ada lagi yang salah satu cerita ini. Cerita Syekhul Zadzan. Ada cerita Malik namanya ta'abbata syarran. Ta'abbata syarran namanya. Ta'abbata syarran ini dia itu meninggal dunia, kemudian inaknya milim merarik Malik, inak berayan. Zadzan. Misal nani inak berayan. Wah mati amak misal lah ni. Biasa tertunggu si aman engkau kah tunggu nani. Biasa tunggu doang terus di lodu. Kira-kira sili mendi engat anak inak berayan. Arak bater lek tomahat mati dengan toan. Di misal masih sanawiyah kayak seren merari yang mesti bajang inan engas sinan. Lagu gedak silin doang ya lamun datang midang analu midang akhir borong merari inan. Sama ta'abbata syarran ini juga, dia marah melihat ibunya dipidang sama orang. Akhirnya ibu nenek kan seren merari endah. Apunin kena Brian. Terus Abu Kabir nama pacar ibunya itu Abu Kabir. Mak Kabir. Abu Nuhama Artin, Mak Kabir. Coba itu anak saya itu kenapa dia itu? Saya khawatir melihat anak saya itu. Nanti bisa-bisa pernikahan kita batal nanti nih. Terus gimana sayang? Bagaimana kalau kamu bunuh saja dia itu? Tapi ini ta'abbata syarran ini orangnya besar tinggi ini. Abu Kabir ini namanya saja Abu Kabir. Tapi kecil, pacet tawa kan. Seperti Sani yang dulu. Betul Sani? Misani. Astagfirullahaladzim. Ada seperti ini hayarannya, Floresnya Ilham. Seperti Flores ini. Kecil badannya Abu Kabir ini. Aran doang Kabir lagu. Nini beli. Coba mati ibahin anak. Coba. Di mana ada ibu yang suruh membunuh anaknya? Ndik tanah nina kan. Ya. Bunuh saja itu anak saya itu, dia mengganggu-ganggu itu. Nggak jadi, batal kita menikah nanti. Nah akhirnya gimana itu? Akhirnya dia itu, ayo kita jalan-jalan. Ini kena anak kan. Satu jalan-jalan. Kena saya. Hayran anak kan.
Sagronunin. Nama anak itu ta'abbata syarran. Ta'abbata syarran artinya nama anaknya. Nama bapaknya siapa? Abu Kabir nama bapaknya. Iya anak teh, taruh jalan-jalan. Ayo jalan-jalan. Ayo, anak demen tidak jalan-jalan. Terus dia jalan selama 1 malam 1 hari. 1 malam 1 hari tanpa istirahat, tanpa makan, tanpa minum. Enak Abu Kabir kok enggak capek-capek anak ini. Padahal kan rencananya dia mau bawa dia jalan-jalan. Kemudian nanti kalau udah capek, dia tidur, dia mau bunuh anak itu. Itu plan A, plan pertama. Rencana pertama apa? Kalau dia nanti capek, dia tidur lalu dibunuh. Mereka berjalan selama 1 hari 1 malam tanpa ada istirahat. Terus malam-malamnya itu wah naruh subuh nih kan malam-malam. Berembena ini. Sudah kalau gitu dia lelah nih. Dia ngandut. Enggak lapar. Baru jalan segini aja udah lapar. Nyala tuh nih jangan Abu Kabir nih. Nah akhirnya dia sudah siapkan plan B. Ya plan B sudah ada rencana kedua. Dia sudah siapkan 2 orang pencuri sama Abu Kabir ini 2 orang pencuri yang paling hebat. Nanti katanya saya akan suruh anak saya ini datang kepada kamu untuk minta makanan. Kalau dia datang langsung bunuh. Siap. Dia dengan 2 orang mati dia maling dia. Akhir dia melapah. Uning kena saya. Uning kena anak kan. Apa ini masih semenia melapah. Nah ini salah sekedit lampak ini nyala. Nah ini jani. Lagu aku lapah nih. Oh, kamu lapar. Kalau coba nuar dengan ruang beli api. Coba ingat ada lo sang ada kakenan tuh. Nanti kelapa no aku lapar nih ini Abu Kabir. Lalu bialo tuh lalu nerak balung ke. Hanya udah benar. Ini ta'abbata syarran ini datang dia ke mana? Ke yang tadi 2 orang itu. Ternyata pas sampai sana begitu dekat, kelihatan, itu yang kita bunuh itu. Belum sampai ke 2 orang tadi langsung dikejar sama maling yang 2 tadi. Yang namanya dikejar lari ta'abbata syarran ini. Lari dia. Tapi sambil lari-lari, ingat kode-kode dan lari-lari. Lari 1 orang lebih cepat dari yang lainnya. Wus, sekalian. Begitu dekat dengan ta'abbata syarran langsung berbalik. Pas nih lah, aduh itu bakar di sini ya. Langsung pas nih matiin sekeno. Ingat Badur mati, berbalik saya. Yang 1 tadi berbalik lagi yang ngejar tadi. Dibalik dikejar sama ta'abbata syarran dibunuh lagi. Abu Kabir leman jauh leman ngengat nantinya. Mati, sangat takut dia. Datang Abu Kabir terus ta'abbata syarran ini datang ke tadi ke tempat yang tadi, diambil makanannya, dibawakan. Kakan dia. Dia basuh-basuh dia dengar. Kul la ashba'akallah katanya. Dia makan. Tapi takut sudah Abu Kabir sudah takutnya luar biasa. Akhirnya dari mana kamu bagaimana cara kamu dapat makanan tadi ini? Bagaimana cerita kamu? Dalam cerita-cerita kakan deh beti. Nah, akhirnya setelah lama ditanya, maulah dia bercerita. Wasa bercerita, mazdada illa ru'ban wa khawfa. Saya takut. Abu Kabir sini bani apa-apa ternyata luar biasa kan anak ini bani macam-macam. Akhirnya mereka berjalan lagi jalan. Ini ta'abbata syarran udah berapa hari tidak makan jadinya.
Hampir 2 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sampai datang malamnya lagi. Datang malam lagi. Datang malam. Dia lelah. Lelah apa? Lelah. Ini saya 2 jelung. Coba. 2 hari tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Aku lelah nih. Ini Abu Kabir. Ya sudah, kalau itu tidak tidur saja. Kita bagi dah malam ini. Saya setengah malam, kamu setengah malam. Hai bujulan berjaga. Hai milik wah nih. Udah aku bujulan berjaga, kamu bareng kemudian. Akhirnya itu tak apa syaran yang duluan. Jaga. Jam 12 malam ganti shift. Sekarang Abu Kabir yang jaga, tak abad asyaran yang tidur tak abad asyaran. Anak teret ini, calon anak teret tidur. Wah geru nani ya geru dia aja. Nani kayak mati doang nani ya. Lagu cobaan aja dulu tak tunda ada matun dia. Dia ambil batu kecil, dia ambil batu sebesar biji kurma, dia ambil batu. Dia lempar tes. Tik keningri batu dia. Langsung bangun tak abad asyaran. Ada apa? Ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Saya tidak dengar apa-apa nih. Tadi apa kayak batu besar yang jatuh itu nih. Kerikil kok nih. Tidak ada, mungkin itu la'allahu ba'dul ibil yataharrak. Mungkin onta kita yang bergerak itu. Coba lihat, cek sana. Bangun nyenter, darat senter layak. Bangun cek. Tidak ada apa-apa, tidur lagi. Wah, gere Malik tak abad asyaran gere, diambil lagi batu yang lebih kecil sebesar kacang. Kok deh batu tien? Apa ada yang tanam per ya? Ini. Langsung bangun lagi siapa? Tak abad asyaran ini nanti. Apa tadi itu? Tidak ada, saya tidak dengar apa-apa. Mungkin itu yang bergerak. Onta yang bergerak. Lalu cek ke Malik. Ndar apa-apa. Ndar apa kamu nih? Luwe biakal manunya nih. Abu Kabir nih. Lah mungkin dengah Malik ongkar sabar pelang belum langsung. Takut tak Abu Kabir. Ya tedem. Langsung semalam malam full itu ndak berani dia tidur. Siapa namanya ini? Nguit nih bani Abu Kabir nih. Sin jaga saya. Yang tadi akan dia bunuh itu dia jaga. Pulang-pulangnya, kemudian setelah dia pulang lalu untuk balen Brian, wallahi la aqrabannaki abada. Wallahi ndek rapat jok kamu selama-lamanya. Takut si anak kan. Nah, itu cerita orang malam itu. Ada cerita sekian Malik. Ini baru baca kitab nih. Cerita pada waktu perang Khandak. Tahu perang Khandak? Di mana perang Khandak itu? Kapan itu? Tahu katanya tadi Ilham. Seren. Tahu perang Khandak? Tahu perang Khandak? Nggak paling kena tahu. Baru ya selapung kena tahu. Nanti nggak paling kena tahu. Itu perang Khandak itu terjadi pada tahun ke-5 atau ke-6 Hijrah itu. Itu ada belok lah kayak bercerita nih. Lalu tadi bercerita tentang perang Khandak. Intinya dah yang saya mau ceritakan di perang Khandak ini. Tadi kan kita bahas tentang jasus, tentang orang yang melihat keadaan kaum. Nah, kan Madinah dikepung. Khandak itu artinya parit. Jadi dibangun parit untuk mengelilingi kota Madinah, itu dibangun parit di sana. Kemudian pada saat itu malam yang dingin luar biasa. Kalau Madinah dingin itu, ya Allah, Madinah waran aneh nyet. Pernah sekali kita datang dari Mekah ini. Kita datang dari Mekah waktu musim haji. Biasa kalau ada jamaah haji dari KBH Anjani datang ke Mekah, Madinah, kita dari Mekah rombongan datang untuk ya ikut-ikut bantu-bantu lah di sana. Kita sampai di Madinah itu jam 12 malam.
kalau tidak salah. Nah, kemudian cari-cari tempat tinggal, nah, dapatlah jam 1. Istirahat tidur terus. Nah, biar lagu subuh no jam 6:30 subuh. Terus ya kita tidur biasa. Dara punya alarm biasa tedem kan, pasit meleng bareh piran subuh. Empat jendela, abang mulai berempat kan, jendela tedem semut tebal, tidur, terus bangun. Saya bangun, saya yang pertama bangun kalau salah waktu itu saya bangun, sholat, wudhu, sepidap ini kayak. Nah terus kayak buka jendela, kalau tak sepi dah ngebang-ngebang. Buka jendela, saya buka jendela ternyata sudah menah. Orang azan. Oh orang azan, saya bangun orang azan. Oh subuh nuah nih kan, subuh nuah nih. Akhirnya bangun, wudhu, sholat, duduk baca tunda milih meleng, sholat. Setelah selesai sholat subuh, setelah subuh nih, buka jendela tium terang benderang. Lihat jam setengah seke. Setengah 1 siang. Coba. Setengah 1 zuhur. Azan itu ternyata bukan azan subuh, azannya itu azan zuhur. Woi, zuhur. Langsung bangun nyelingkar selapun sembahyang zuhur. Gabung itu bukan sembahyang subuh campur duha lagi, sembahyang subuh campur zuhur. Jamak apa rano? Jamak subuh dengan zuhur. Nah, tapi itu tidak berdosa itu. Kenapa? Karena tidur kan? Tidak tahu kita karena capek perjalanan dari Mekah Madinah itu 5 jam 6 jam perjalanan sampai di Madinah tidur, bangun-bangun azan. Ternyata azan zuhur. Itu dingin, kalau dinginnya luar biasa. Bani mandi, awak lebih belah-belah di Madinah itu. Dinginnya Madinah itu luar biasa. Begitu situasi dingin dengan kamindu li api. Nah, Rasulullah kemudian berkata kepada sahabatnya, "May yatina bi khabaril qaum." Siapa yang pergi lihat bagaimana keadaan kabarnya orang-orang yang mengepung kita di sana. Sepi para sahabat dia ndarak bani nguit. Nyet ndarak bani nguit. May yatina bi khabaril qaum. Sepi. Siapa yang jadi mata-mata? Sepi, darabani. Sampai 3 kali Rasulullah SAW minta sahabatnya untuk melihat keadaan kaum itu. Akhirnya darat bersurun terus. Qum ya Hudzaifah. Bangun Hudzaifah. Hudzaifah ibn Yaman itu sahibu sirrin Nabi SAW. Akhirnya antara tadahan Hudzaifah. Pada mbak nani misal, milik ngenam nih betangkai. Darat apa yang nguit seke-seke. Langsung pernah aja sebentar langsung aja senguit. Dia semalam mau disuruh arahan. Sama Hudzaifah tadi. Hudzaifah bangun, sana pergi jalan. Ya Allah, langsung bangun Hudzaifah. Kemudian tak ada kan berjalan dia. Tapi pesannya Nabi, apapun yang terjadi jangan sekali-kali buat pergerakan. Benar, Hudzaifah bin Yaman datang berdiri jalan. Tapi apa kata Hudzaifah bin Yaman? Ka'annani amshi fil hammam, katanya. Saya itu berjalan ke arah ke orang kafir gitu. Waktu itu seolah-olah saya sedang berada dalam sauna, spa. Hammam itu artinya satu ruangan yang dimasukkan ke dalamnya uap air anget, no. Seolah-olah kenyek berangat lampak, no. Dari idap panas nih. Dari idap nah nyet. Jalan sampai di sana. Kemudian dia lihat Abu Sufyan di sana. Rapat gak Abu Sufyan kan memindu-mindu. Kalau kayak panah Abu Sufyan aja mati. Wah, lalu karena dilarang untuk bergerak, enggak apa. Setelah dia lihat situasi kaum, situasi keadaan orang kafir waktu itu, kembali lagi Hudzaifah. Tapi begitu sampai kepada kumpulan para sahabat lagi, di sana datang dingin yang luar biasa. Dingin yang luar biasa. Kemudian disawut usah kan. Dilemparkan burdahnya Nabi SAW. Dia kadu sembut dia. Sembut tebeng si Nabi. Dia sembut dia beng. Akhirnya
berselimut dengan burdahnya Nabi, dengan selendangnya Nabi. Dia tidur gere sampai subuh dedem. Huzaifah itu. Siapa yang bangunkan? Rasulullah yang bangunkan. Dilanjak-lanjak. Woi, kum ya Nauman, kum ya Nauman. Bangun. Penedam lalu. Coba. Orang tidur saat perang itu orang yang pemberani atau orang yang penakut? Hah? Orang tidur saat perang itu orang pemberani atau penakut? Ya, orang kena penakut atau pemberani nih? Coba yang bilang pemberani angkat tangan. Berarti penakut semua. Yuk pemberani, yuk angkat tangan. Yang bilang pemberani angkat tangan. Dar angkat tangan. Sekek dua, telu dengan kena pemberani. Siapa yang pernah merasakan gempa di sini? Ya? Selapum. Kalau saya alhamdulillah tidak pernah merasakan gempa. Saya tidak tahu gempa yang takut sama saya itu saya yang takut sama gempa. Mungkin saya yang takut sama gempanya, makanya saya tidak pernah merasakan gempa. Di mik lalu bare nanik landing di Jakarta, gempa di Lombok. Nanik landing di Jeddah, gempa di Lombok. Nah, kira-kira waktu gempa kemarin, setelah gempa ngandut maton dek? Ya? Ngandut maton dek? Tedam misal hasbi, berarti hasbi tedam teh ada. Gempa. Ya adik gempa. Iya entah hasbi. Hayo nontonan. Ya. Siapa yang tambah gempa tambah enak tidurnya? Ya? Ada? Tidak ada. Itu berarti penakut semua ini. Jadi kalau ada orang yang tidur di saat sedang perang, di saat sedang sedih, di saat sedang takut, di saat sedang pokoknya genting-gentingnya, itu tandanya orang yang tidur tadi seorang yang pemberani itu. Hatinya itu kuat itu. Dia njilap palang. Ini aja pesik lepang sedikit palang. Geri belencak palang. Nah, itu jantungnya lemah itu. Ini ndak kuat jantungnya, tidak peduli apa-apa itu. Nah, itu rajulun jaldun itu yang kuat itu, kuat hatinya, kuat jantungnya itu. Hudzaifah bin Yaman begitu perang dikepung, tapi mungkin dengan berkat burdahnya Rasulullah, selendangnya Rasulullah, tidur dia. Ini apa? Pembahasan nih baru. Oh, singgah. Terus setelah singgah apa berjog zazan baru? Ya? Enggak singgah, sampai singgah tadi itu. Daud itu tadi wawunya itu ini kan Daud, bacaannya apa? Daud. Seharusnya ada dua wawu di sana, ada Dawuda. Ada dua wawunya di sana. Tapi kemana wawunya satu? Wawunya itu dipinjam, ya. Terpinjam sampai sekarang belum dikembalikan. Siapa yang pinjam? Amr enggak Siapa? Yang pinjam adalah Amru yang pinjam. Amr enggak Ya, jadi an Amr ibn al-As. Qala Amru. Amru itu bagaimana tulisannya? Ain mim ra waw aras fidol deh. Nara. Amru. Jadi Amru itu ain mim ra waw Amru. Kalau Umar bagaimana tulisannya? Ain mim ra saja. Sebenarnya sama. Umar dengan Amru itu sama sebenarnya. Amru itu tidak perlu waw, tapi untuk membedakan antara yang mana bacaannya Umar, yang mana bacaannya Amru, oleh sebab itulah di sana dipinjam wawunya Daud itu ditaruhkan kemana? Ditaruh ke Amr. Borong terbaca jadi gara-gara cerita Zadzan nih. Apa cerita Zadzan?
Sekarang dihafal cerita gara-gara sarjan sokol cerita baru. Ya nanti dah kita baca kalau gitu. Bengkah baru. Dari Daud alaihi salatu wassalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وآخر لا أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لواء نهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمرت كفا سباحت جيش بماء هامير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير ومعاد وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمرت كفا سبحت فيها الحصى وأروت الجيش بماء هامير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وباطني وظاهري الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم